Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal TIU numerik. Numerik itu artinya berhitung dengan angka-angka. Jadi kalau TIU numerik tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berhitung dengan angka-angka dalam waktu yang sangat terbatas. Simak soal yang pertama. Hasil dari ini dalam kurung pertama 12 dikurangi 11 dikalikan. Kurung yang kedua 12 ditambah 11. Ini angka-angkanya sama antara kurung pertama dan kedua. Namun tandanya berlawanan. Ini pilihannya. Ini kita sajikan ada dua cara, yaitu cara biasa dan cara cepat. Cara biasa dulu. Jika ada pasangan angka dalam kurung pertama dan kurung kedua ini bilangannya sama, namun tandanya berlawanan, cukup depan kali depan dikurangi. Ini karena negatif kali positif negatif, maka dikurangi 11 kali 11. Sehingga 12 kali 12 dikurangi 11 kali 11 sama dengan 12 kali 12, 144 dikurangi 11 kali 11, 121. Hasilnya adalah 23. Cara berikutnya kita cara cepat. Coba kalau kita lihat 12 dikurangi 11 itu kan 1 ya. 1 dikalikan dengan bilangan berapapun, ini hasilnya tetap bilangan itu. Sehingga angka 1 ini tidak usah kita tulis, sehingga kita pakai 12 ditambah 11. Operasi penjumlahan yang kita pakai ya. Maka cukup 12 ditambah 11 sama dengan 23. Perlu diingat bahwa cara cepat ini hanya berlaku apabila bilangan depan dan belakang selisihnya hanya satu angka. Kalau selisihnya bukan angka 1, maka cara cepat ini jangan kita tempuh karena caranya nanti akan keliru atau salah. Maka pilihan yang sesuai di sini adalah C, yaitu 23. Soal yang kedua ini bentuknya sama dengan soal yang nomor 1. Hanya saja di sini bilangannya berbeda ya, namun selisihnya sama ini. Hanya satu angka. Maka di sini nanti bisa kita tempuh pakai cara cepat. Namun kita juga harus pakai dulu cara yang biasa. Nah, karena nomor 1 adalah bentuknya sama dengan nomor 2, silahkan dicoba dulu nomor 2. Kita cocokkan. Cara yang biasa dulu. Pasangan bilangan pada kurung pertama dan kurung kedua ini sama, sedangkan tandanya berlawanan. Maka depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Ini 15 kali 15 dikurangi 14 kali 14 sama dengan 225 dikurangi 196, hasilnya 29. Saya ulang lagi, ini selisihnya hanya 1, maka 15 dikurangi 14 ini kan 1 ini. Maka tidak usah kita tulis, ini cukup operasi penjumlahan ini yang ada pada kurung kedua. 15 ditambah 14 sama dengan 29. Sama hasilnya. Maka pilihan yang sesuai adalah yang B. Nomor 3. Ini penjumlahan pecahan biasa ini. 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/20 sama dengan pilihannya. Belum kita bisa memilih karena belum kita bahas atau belum kita cari. Di sini kita sajikan dua cara, yaitu cara biasa dan cara cepat. Sebelumnya kita pakai cara biasa dulu.
Untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan bisa kita lakukan apabila penyebutnya sama. Karena penyebut-penyebutnya di sini belum sama, maka langkah yang pertama adalah menyamakan penyebut. Nah, kita pakai angka 60. Dari mana angka 60 ini? Angka 60 adalah angka terkecil yang bisa dibagi 2, 6, 12, dan 20. Atau dengan kata lain, 60 ini adalah KPK dari 2, 6, 12, dan 20. Angka yang di atas dari mana? Coba kita lihat langkahnya. 60 dibagi 2, 30 kalikan 1, 30. Suku yang kedua, 60 dibagi 6, 10. 10 dikalikan 1, 10. Suku yang ketiga, 60 dibagi 12, 5. 5 dikalikan 1, 5. Suku yang terakhir, 60 dibagi 20, 3. 3 kalikan 1, 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Yaitu 30 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya 48 per 60. Ini yang di bawah ini nggak usah dijumlahkan ya. Dan itu salah nantinya. Maka yang di bawah tetap ini 60. 48 dan 60 ini bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 12. 48 kan bisa dibagi 12 ya. Kemudian 60 juga bisa ini. 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4. Ini 48-nya sudah kita coret karena sudah dibagi 12. Kalau atas bagi 12, maka bawah pun harus dibagi dengan 12. 60 dibagi 12 hasilnya 5. Maka hasil akhirnya adalah 4/5. Kemudian pakai cara yang cepat ini 1/2 bisa kita tulis 1/1 kali 2. Kita lihat penyebut suku yang kedua 6. Bisa kita tulis 2 kali 3, 12, 3 kali 4, 20, 4 kali 5. Nah untuk bilangan ini perkalian berurutan, angka yang di depan patokannya adalah suku. Kalau suku pertama berarti angka depan 1. Suku yang kedua berarti angka yang di depan adalah 2. Suku yang ketiga, angka yang di depan ini adalah 3. Kemudian suku yang keempat, angka yang di depan ini adalah angka 4. Kemudian angka yang di belakang ini tinggal angka berikutnya setelah angka yang di depan. Kalau depan 1 maka yang di belakang 2. Kalau yang depan 2 maka ini 3. Yang angka depan 3 maka angka yang di belakang 4. Dan seterusnya seperti itu. Hasil akhirnya adalah tinggal angka depan dibagi angka yang belakang. Atau angka kecil dibagi angka besar. Sehingga hasilnya adalah 4/5. Coba kita bandingkan ini. Hasilnya sama. Yaitu 4/5. Maka pilihan yang benar adalah A. Kita lanjut soal yang nomor 4. Ini sama saja bentuknya seperti soal nomor 3. Hanya saja suku yang terakhir ini adalah 1/42. Caranya sama dengan soal nomor 3 ya. Ini pilihannya. Nah, kita langsung pakai cara cepat. Kita perhatikan fokus pada penyebutnya saja 2, 6, 12, 20, 30, dan 42. 2 ini 1 kali 2, sedangkan 6 adalah 2 kali 3, dan seterusnya. Nah, untuk suku yang pertama ini angka depan 1, suku yang kedua 2, suku yang ketiga 3, dan seterusnya. Kemudian suku berikutnya, bilangan berikutnya tinggal bilangan urutan berikutnya setelah bilangan yang depan. Kalau ini 1 maka ini 2. Kalau depan 2 maka belakangnya 3 dan seterusnya.
Sebenarnya kita tidak usah memecah bilangan ini menjadi perkalian bilangan yang ini. Cukup kita ambil yang terakhir saja sebenarnya. Cuman ini untuk pemahaman, kita uraikan semacam ini. Nah, kalau kita ambil bilangan yang terakhir, maka 42 ini suku yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 42 ini berarti 6 kalikan 7. Maka hasilnya adalah 6/7. Maka pilihannya adalah C. Ini soal yang nomor 5 agak berbeda. Bedanya di mana? Kalau soal nomor 3 dan 4, suku pertama ini adalah setengah, kemudian 1/6, 1/12, 1/20, dan seterusnya. Nomor 5 ini, suku pertama dimulai dari 1/6, suku berikutnya 1/2, dan suku berikutnya lagi 1/20. Bagaimana caranya? Nah, kita pakai cara manipulasi dulu, dimanipulasi. Langsung pakai cara cepat. 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/20. Nah, kita mulai dari 1/2 biar pakai rumus yang nomor 3 dan nomor 4. Apakah boleh semacam ini? Boleh. Asalkan kalau ini ditambah setengah, maka harus dikurangi juga setengah. Sehingga ini saling melenyapkan. Kalau saling melenyapkan, maka perubahan ini sebenarnya tetap seperti soal yang semula. Kita perhatikan untuk penjumlahan ini. 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/20. Nah, kita perhatikan saja pada penyebut dari suku yang terakhir. Ini suku yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Karena ini suku keempat, maka 20 ini adalah 4 kali 5. Maka hasil penjumlahan ini adalah 4/5. Sama dengan 4/5 dikurangi setengah. Ini juga pengurangan. Ya, kalau pengurangan pecahan, ini sama seperti penjumlahan pecahan, yaitu harus menyamakan penyebut dulu. Bilangan yang terkecil yang bisa dibagi 5 dan 2 yaitu 10. Ya. 10 dibagi 5, 2 kalikan 4, 8. Dikurangi ini juga dikurangi. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal atas dikurangi atas, 8 dikurangi 5, 3. Bawahnya 10. Maka hasil akhirnya adalah 3/10. Jawaban yang benar adalah A. Soal yang nomor 6, silahkan dicoba caranya dimanipulasi dulu seperti nomor 5. Cuman agak beda ya, bedanya kalau nomor 5 tadi suku pertama 1/6, sedangkan yang nomor 6 ini suku pertamanya adalah 1/12. Silahkan dicoba. Oke, kita cocokkan. 1/12 ditambah 1/20 sama dengan dimanipulasi seolah-olah mulai dari suku yang terkecil yaitu 1/2. Kemudian ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/20. Bolehkah semacam ini? Boleh-boleh saja. Asalkan kalau ditambah setengah ditambah 1/6 juga harus dikurangi setengah dikurangi 1/6. Sehingga yang warna merah ini saling melenyapkan. Kalau saling melenyapkan artinya tidak merubah hasil, tetap seperti soal. Kita selesaikan dulu yang bentuk penjumlahan. Kita fokus pada penyebut dari suku yang terakhir. Nah, suku yang terakhir ini suku yang keberapa? Kita hitung saja dari depan. 1, 2, 3, 4. Maka 20 ini berasal dari 4 kali
5. Maka hasil penjumlahannya adalah 4 per 5. Kemudian yang pengurangan, ini ada 2 suku. Otomatis 1 per 6 ini suku kedua. Berarti 6 ini berasal dari 2 kali 3. Maka hasil pengurangannya adalah negatif 2 per 3. Kenapa negatif? Karena di sini juga pengurangan. Sekarang kita kurangi suku yang depan ini dikurangi suku yang belakang. Sama dengan 4 per 5 dikurangi 2 per 3. Pengurangan seperti halnya penjumlahan harus disamakan dulu penyebutnya. 5 dan 3 punya KPK 15. Sehingga 15 adalah angka terkecil yang bisa dibagi 5 dan 3. 15 dibagi 5, 3 kalikan 4, 12 dikurangi, ini juga dikurangi. 15 dibagi 3, 5 kali 2, 10, ini juga 10. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal atas dikurangi atas. Maka 12 dikurangi 10, 2 per 5. Maka pilihannya adalah, 2 per 15 ya. Maka pilihannya adalah A, yaitu 2 per 15. Nomor 7, perhatikan gambar pola yang berikut. Kalau kita perhatikan, pola lingkaran ini adalah membentuk persegi panjang. Ya. Ke sampingnya 2, ke atasnya 1. Ke sampingnya 3, ke atasnya 2. Kan berarti ini panjang, yang ke samping, yang ke atas lebar. Ini juga lebarnya, panjangnya, yang ke atas lebarnya. Yang ke samping lebarnya, yang ke samping panjangnya, yang ke atas lebarnya, ini yang ke samping juga panjangnya, yang ke atas lebarnya. Kita tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ini juga bisa kita rubah menjadi lebar kali panjang. Toh hasilnya sama ya. Lebar kali panjang. Ini lebarnya, suku yang pertama lebarnya 1, yang ke atas ini 1 susunan, maka 1. Sedangkan yang ke samping ada 2. Ini yang ke atasnya 2 susunan ya, 2. Yang ke sampingnya 1, 2, 3. Maka 2 kali 3. Suku berikutnya yang ke atas ada berapa ini? Berapa susunan? 1, 2, 3. Yang ke samping ada 1, 2, 3, 4. Maka ini luasnya atau banyaknya lingkaran 3 kali 4. Berikutnya lebarnya berarti susunan yang ke atas 1, 2, 3, 4. Yang ke samping 1, 2, 3, 4, 5. Maka 4 kali 5. Ini artinya banyaknya lingkaran ini adalah hasil dari perkalian ini. Atau banyaknya lingkaran ini bisa kita cari dengan perkalian bilangan yang berurutan. Ini 2, ini kan 1 kali 2. Ini 2 kali 3, 6. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. Ini 3 kali 4, ini juga banyaknya lingkaran merupakan perkalian 3 kali 4, yaitu 12. Dan seterusnya. Pola pertama ini berarti angkanya 1, angka yang depan. Pola kedua ini 2, pola ketiga ini 3, pola keempat ini 4. Sedangkan angka yang di belakang tinggal angka berikutnya dari angka yang di depan. Kalau depannya 1, maka angka berikutnya 2. Kalau depannya 2, angka berikutnya 3. Kalau ini angka depannya 3, maka angka berikutnya 4, dan seterusnya. Pola ke-1, depannya 1, kedua, depannya 2, pola ketiga ini 3, maka pola yang ke-20, maka depannya 20. Sedangkan angka berikutnya adalah angka setelah 20, yaitu 21. Maka hasilnya atau banyaknya lingkaran pada pola ke-20 adalah 20 kali 21, yaitu 420. Nomor 8, perhatikan gambar pola berikut.
Ini sama seperti soal nomor 7. Cuman bedanya ini pertanyaannya, yaitu banyaknya lingkaran pada pola ke-50 adalah berapa? Kalau nomor 7 kan yang ditanyakan pola yang ke-20 ya. Kalau yang nomor 8 ditanyakan pola yang ke-50. Ini 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Pola pertama ininya 1, kedua ininya 2, pola yang keempat ininya juga 4. Angka yang di belakang, angka berikutnya setelah yang di depan. Pola ke-50, maka angka yang di depan 50, angka yang di belakang, angka berikutnya setelah 50 yaitu 51. Maka banyak yang lingkaran pada pola yang ke-50 adalah 50 kali 1 sama dengan 2250. Nomor 9, kita bermain akar. Perhatikan soalnya, akar 8 akarnya panjang, kali akar 8 akarnya juga panjang, kali akar 8 kali akar 8 kali akar sampai 8 sampai tak terhingga. Sama dengan berapa? Ini ditanyakan. Caranya kita umpamakan bahwa akar 8 kali akar 8 kali akar 8 sampai tak terhingga kita umpamakan X. Langkah berikutnya ruas kiri dan kanan kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena akarnya pangkat 2. Untuk menghilangkan salah satu akar ini yang paling depan maka harus dikuadrat. Ini akarnya hilang 1 kalau dikuadrat. Ruas kirinya, ruas kanannya, X-nya dikuadrat maka menjadi X kuadrat. Yang jadi masalah ini sekarang, yang masih ada akarnya. Nah kalau kita ini anggap atau kita umpamakan dengan X, maka ini juga kita umpamakan dengan X. Sekarang kalau misalnya ada yang bertanya, lu apa boleh? Karena apa? Ini 8-nya ada 4, ini 8-nya ada 3. Kok sama-sama kita sebut dengan X? Iya boleh. Kenapa? Karena ini titik-titik sampai tak terhingga. Ini artinya banyak sekali sampai tak terhingga. Ini juga walaupun ini 8-nya hanya 3 sampai tak terhingga. Sehingga banyaknya atau jumlahnya 8 nanti sama-sama sampai tak terhingga. Maka kalau ini kita sebut X, maka ini juga boleh kita sebut dengan X. Atau bisa ya, bisa kita sebut dengan X. Maka menjadi 8X sama dengan X kuadrat. Kita tulis lagi sebelah kanan. 8X pindah ke kanan, karena plus pindah ruas menjadi min 8X. Kita balik, ini pindah ke kiri semua, ini juga pindah ke kanan kita. Sehingga menjadi X kuadrat min 8X sama dengan 0. Kita faktorkan. Suku pertama, X kuadrat, variabelnya ini. Suku kedua, variabelnya X pangkat 1. Untuk pemfaktoran variabel, ambil yang pangkatnya kecil. Maka kita ambil X yang di luar kurung. X di sini X kuadrat, maka dikalikan dengan X. Di sini X, di sini min 8X. Biar sama dengan yang atas, maka X dikalikan min 8. Kan min 8X ini. Sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Yang ini sudah ketemu X-nya 0. Sekarang yang kanan dilanjut lagi. X min 8 pindah ruas menjadi plus 8. Maka X-nya ada dua nilai ini, yang satunya 0, yang satunya 8. Mana yang dipakai? Kita lihat. Akar 8 itu jelas hasilnya di atas 2. Akar 4 saja kan 2. Maka akar 8 jelas lebih dari 2. Belum lagi dikalikan dengan akar 8 lagi. Kalikan lagi dengan akar 8. Maka tidak mungkin hasilnya 0. Maka yang dipakai adalah X yang satunya, yaitu 8. Maka pilihan yang sesuai adalah D. Nomor 10, silakan dicoba dulu. Caranya seperti nomor 9.
Sudah siap kita cocokkan? Oke, kita lanjut. Akar 17 kali akar 17 kali akar 17 sampai tak terhingga kita sebut sama dengan X. Akarnya pangkat 2. Untuk menghilangkan satu akar yang di depan juga harus dipangkatkan 2. Ini. Maka akarnya hilang 1. Kalau ruas kiri dipangkatkan 2, kanan juga harus biar tidak berubah hasil. Maka X menjadi X pangkat 2 atau X kuadrat. Kemudian yang ini, biar ini tidak ada akar lagi, gimana caranya? Kita lihat yang di atas kita sebut X, ini juga kita sebut dengan X. Maka menjadi 17X sama dengan X kuadrat. Kita tulis di sebelah atas kanan ini. 17X sama dengan X kuadrat. 17X pindah ruas menjadi min 17X. Maka ini 0. Kenapa? Karena ditinggal ke kanan ini 0. Ini. 0 sama dengan X kuadrat min 17X. Kita balik lagi. Ini pindah ke kiri semua. X kuadrat min 17X sama dengan 0. Loh, pindah ruas kenapa kok tandanya tetap? Karena pindahnya total semuanya. Maka tandanya tetap. Yang plus tadi, pindah ke kiri tetap plus. Yang min juga tetap min. Kalau 0 ini tidak min, tidak plus. Kita faktorkan. Memfaktorkan variabel, kita ambil variabel yang pangkat kecil. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Ambil yang pangkat 1 yang di luar kurung. X di sini X kuadrat. Biar sama, maka kalikan X. X kali X, X kuadrat. Sudah sama. Di sini X, di sini min 17X. Belum sama ini. Harus dikalikan dengan min 17. X kali min 17, min 17X. Sudah sama. Sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Atau X min 17 sama dengan 0. Ini X-nya sudah ketemu. Yang sebelah kanan perlu dilanjut lagi. X min 17 sama dengan 0. Maka X sama dengan pindah ruas min 17 menjadi plus 17. Lagi-lagi ada 0 nilai X-nya 0 ini. Jangan kita ambil karena akar 17 tidak mungkin 0. Jelas di atas itu. Maka kita ambil nilai X yang bukan 0 yaitu 17. Kalau kita perhatikan tadi, yang nomor 9, akar 8 kali akar 8 kali akar 8 sampai tak terhingga hasilnya 8. Ini juga akar 17 kali akar 17 kali akar 17 sampai tak terhingga hasilnya 17. Maka juga bisa kita tebak ini. Akar 21 kali akar 21 kali akar 21 sampai tak terhingga maka hasilnya berapa? 21 juga. Jadi kalau ininya 17 sampai tak terhingga, diakarkan maksudnya, hasilnya 17. Kalau sininya 19, ininya 19. Sudah tinggal ngikut saja seperti itu. Andaikan pilihannya adalah, soalnya adalah pilihan ganda. Soal nomor 11 ini masih bentuk akar sampai tak terhingga. Cuman bedanya dengan nomor sebelumnya, ini hanya operasi. Kalau tadi perkalian, sekarang penjumlahan. Akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 sampai tak terhingga. Ini berapakah hasilnya? Seperti itu yang ditanyakan. Penyelesaiannya, yang ini kita umpamakan sama dengan A. Biar kita bisa merubah menjadi bentuk kuadrat, maka ruas kiri kita pangkatkan 2. Nih, akarnya hilang 1. Karena akar pangkat 2 dikuadratkan, kan hilang ini akarnya 1. Ruas kanan juga harus kita kuadratkan. A dikuadrat menjadi A kuadrat. Nah, yang jadi masalah yang ini nih. Nah, kita sebut apa ini? Coba kita lihat di atas. Ini A sama dengan ini. Akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 sampai tak terhingga. Akarnya panjang. Kita sebut A, maka ini kita sebut juga dengan A.
Loh, apakah boleh? Karena atas 20-nya ada 4, bawah 20-nya ada 3 yang di dalam akar maksudnya. Boleh. Sebenarnya ini 20-nya bukan 3 tapi sampai tak terhingga. Yang atas juga bukan 4 20-nya. Tapi sampai tak terhingga. Karena sama-sama sampai tak terhingga, kalau ini kita sebut A, maka kini kita sebut juga dengan A. Sehingga menjadi persamaannya 20 ditambah A sama dengan A kuadrat. 20 dan plus A pindah ke kanan. Plus A pindah ruas melewati sama dengan maksudnya. Itu namanya pindah ruas. Tandanya berubah sebaliknya menjadi min. Ini juga 20 pindah, tandanya berubah menjadi min 20. Ini kita tulis lagi. Kita pindah semuanya yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Yang sebelah kiri juga ke sebelah kanan. Kalau pindahnya total, tandanya tetap saja. Yang plus tetap plus, yang min tetap min. Ini. Kalau 0 tidak min, tidak plus. Kita faktorkan. Kalau ini A, variabelnya ini kita sebut dengan A. Kita tulis ya, kita tulis A, A. Ini min A artinya min 1A. Ini min 20. Berarti kita angka di sini diperoleh dari ini. Hasil kalinya hasil jumlahnya min 1, hasil kalinya min 20. Berarti angkanya adalah min 5 dan plus 4. Coba kita jumlahkan. Min 5 ditambah 4. Kan min 1. Sesuai udah. Min 5 dikali 4, min 20. Ya, sudah benar. Maka A min 5 sama dengan 0 atau A plus 4 sama dengan 0. Ini A sama dengan 5 atau A sama dengan plus 4 pindah jadi min 4. Nah ini akar 20 ditambah akar 20 tidak mungkin. Angka yang diakarkan hasilnya negatif. Maka ini tidak mungkin kita silang. Yang mungkin adalah ini yang hasilnya plus. Maka hasilnya adalah 5. Coba ini sebenarnya ada cara ini. Diperhatikan pojok atas. 20 itu bisa kita pecah menjadi 1 kali 20. Kan 20. 20 bisa juga hasil kali 2 kali 10. Kan 20 juga. Boleh seperti itu. 20 sama dengan 4 kali 5. 4 kali 5 kan 20. Iya betul seperti itu. Cuman mana ini yang mau kita pakai? Yang mau kita pakai untuk menghitung ini adalah perkalian bilangan berurutan yang hasilnya 20. 1 dan 20 kan nggak berurutan. 2 dan 10 juga nggak berurutan walaupun hasilnya sama-sama 20 ini. 4 dan 5 ini berurutan. Setelah 4 kan 5, namanya berurutan seperti itu. 4 kali 5, 20. Mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah yang besar, bukan yang 4 tapi yang 5. Maka ini hasilnya adalah 5. Ini cara cepat ya. Kalau ini cara teoritis yang bawah. Nomor 12 silahkan dicoba seperti nomor 11 caranya. Oke, kita cocokkan. Pakai cara cepat langsung saja ya. 42 itu boleh berasal dari 1 kali 42. 42 boleh juga 2 kali 21. 42 boleh juga 3 kali 14. 42 boleh juga 6 kali 7. Kan 42. Tapi yang kita pilih adalah yang berurutan yaitu 6 kali 7. 6 dan 7 kan angkanya berurutan. Maka yang ini silang, jangan dipakai. Ini juga silang. Nah, ini yang kita pakai. Yang pakai angka yang 6 atau 7, angka yang besar yaitu 7. Maka pilihannya adalah B. Silakan nomor 13.
dicoba. Nih, 12 langsung saja ya kita cegat nih. Perkalian bilangan berurutan kan 3 kali 4. Kita ambil angka yang besar. Coba nomor 14, akar 56 ditambah akar 56 sampai tak terhingga. Perkalian bilangan berurutannya. Dan 56 sama dengan 7 kali 8. Ambil angka yang besar. Berarti hasilnya 8. Coba nomor 15 silahkan dicoba. Mari dicocokkan. Akar 90 ditambah akar 90 ditambah akar 90 sampai tak terhingga. 90 itu kalau dipecah menjadi perkalian bilangan berurutan, berarti 9 kali 10. Ambil yang nilainya besar, berarti hasilnya 10. Nomor 16, ini bentuknya sebenarnya sama seperti nomor 15. Hanya bedanya di sini adalah operasinya, yaitu pengurangan. Kalau yang tadi penjumlahan, kalau sekarang pengurangan. Penyelesaian, misalnya kita sebut dengan A. Ruas kiri dan kanan kita kuadratkan, akarnya hilang 1. Sedangkan ruas kanan dikuadrat, maka yang tadinya A pangkat 1 menjadi A pangkat 2. Nah, ini kita sebut karena sama-sama sampai tak terhingga. Kalau ini kita sebut A, maka ini kita sebut dengan A. Maka diperoleh persamaan kuadrat 30 min A sama dengan A kuadrat. Suku yang ruas kiri pindah ke kanan, maka yang ruas kiri ditinggal semua. Ini 0 sama dengan A kuadrat min A pindah jadi plus A plus 30 pindah menjadi min 30. Kita tulis ulang sebelah kanan atas ini. Yang ruas kanan kita pindah ke kiri semua menjadi A kuadrat plus A min 30 sama dengan 0. Ini kalau ini variabelnya A, ini juga kita tulis A. Ini di depan A angkanya 1, sedangkan di sini konstantanya min 30. Berarti kita mencari angka yang kalau dijumlahkan 1, kalau dikalikan min 30. Itu angkanya min 5 dan 6. Min 5 ditambah 6 kan 1. Sedangkan min 5 kali plus 6 berarti min 30. Sudah benar. Sama dengan 0. Maka A min 5 sama dengan 0 atau A plus 6 sama dengan 0. Dilanjut. A sama dengan min 5 pindah jadi plus 5. A sama dengan plus 6 pindah jadi min 6. Akar dari suatu bilangan tidak mungkin negatif, hasilnya positif. Maka hasil di sini adalah 5. Coba kita pakai cara lain, cara yang lebih praktis ini. 30 itu berasal dari 1 kali 30. Atau ini juga boleh 2 kali 15. Kan 30. 3 kali 10. 5 kali 6. Ini lagi-lagi kita ambil yang berurutan, yaitu 30 sama dengan 5 kali 6. 5 dan 6 kan angka yang berurutan, maka kita ambil yang ini. Yang ini jangan kita ambil yang ini. Pakai yang 5 atau 6, pakainya yang 5. Kalau tadi pakai yang besar, sekarang pakai angka yang kecil. 5 dan 6 kan yang kecil 5, maka 5 yang kita ambil untuk hasil di sini. Kenapa yang diambil yang kecil? Karena ini adalah pengurangan. Kalau pengurangan, ambil angka yang kecil. Kalau penjumlahan, ambil yang besar. Sekarang nomor 17, akar 72 min akar 72 min akar 72 sampai tak terhingga. Hasilnya sama dengan titik-titik. Ini kurang ini. Ini harusnya ada sama dengan titik-titik. Ini pilihannya, penyelesaian. Nah, ini.
72 itu sama saja 1 kali 72 sama dengan juga 2 kali 36 atau 3 kali 24 atau 4 kali 18 atau 6 kali 12 atau 8 kali 9. 8 kali 9 kan 72, sedangkan ini bilangannya berurutan, maka inilah yang kita pakai, yang lain tidak usah kita pakai. Yang dipakai 8 apa 9, kita lihat operasinya pengurangan, maka yang dipakai angka yang kecil, yaitu 8, maka hasilnya adalah C. Sebenarnya kalau sudah terbiasa tidak usah kita lewat ini, langsung saja ya. 72 sama dengan 8 kali 9. Jadi lebih simple lagi. Tidak buang-buang waktu itu kalau kita sudah terbiasa. Nomor 18 ini 12 min 12 langsung saja, tidak usah 1 kali 12 kelamaan itu. 12 kan 3 kali 4. Yang dipakai 3 atau 4, lihat operasinya pengurangan. Oh, pakainya yang kecil, berarti hasilnya 3. Nomor 19, akar 56 dikurangi akar 56 dikurangi akar 56 sampai tak terhingga 56 itu 7 kali 8. Operasi pengurangan ini maka pakai yang kecil, yaitu 7. Yang nomor 20, akar 90 min akar 90 min akar 90 sampai tak terhingga 90 itu perkalian bilangan berurutan 9 kali 10. Yang dipakai besar atau kecil, operasinya pengurangan, maka yang dipakai yang kecil, yaitu 9. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.